Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah keterampilan dasar mengajar akan mempresentasikan mengenai bab kegiatan inti pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 11, yaitu ada saya, Kartika Dela Triyunita dengan NIM 1262004202098 dan Kunica M. Mawarni dengan NIM 1262004202099. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada pengertian kegiatan inti pembelajaran, yang kedua ada unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran, yang ketiga ada strategi atau prinsip dalam kegiatan inti pembelajaran, dan yang keempat ada model interaksi dalam kegiatan inti pembelajaran. Baik, kita langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan pokok siswa untuk mempelajari materi yang telah direncanakan. Pembelajaran adalah proses interaksi, yaitu interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, termasuk di dalamnya materi pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan inti pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran. Jadi ada pun beberapa unsurnya. Yang pertama adalah interaktif, yaitu proses komunikasi pembelajaran harus dijalin melalui hubungan secara interaktif. Yang kedua adalah inspiratif, yaitu pembelajaran harus dilakukan untuk mendorong siswa secara aktif dan inovatif, menemukan gagasan baru yang bisa diterapkan dalam memecahkan permasalahan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa. Yang ketiga adalah menyenangkan, suasana pembelajaran yang dapat menciptakan rasa gembira. Anak senang berada dalam lingkungan pembelajaran sehingga siswa merasa aman dan bebas untuk berkreasi. Dan yang keempat adalah menantang. Kegiatan pembelajaran tidak hanya menempatkan siswa sebagai penerima yang pasif dari berbagai ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Yang kelima adalah memotivasi peserta didik. Nah, dalam pembelajaran guru itu harus memerankan diri sebagai motivator dan juga fasilitator pembelajaran. Selanjutnya adalah prakarsa, yaitu pembelajaran yang dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif atau prakarsa melakukan berbagai aktivitas baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang selanjutnya adalah kreativitas. Kegiatan pembelajaran seharusnya mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan bakat, minat, maupun potensi masing-masing. Dan yang terakhir adalah kemandirian, yaitu pembelajaran harus diupayakan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan, komitmen, dan juga harus bisa percaya diri. Pokok bahasan yang ketiga adalah strategi atau prinsip dalam kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama ada konstruktivisme. Siswa ketika masuk ke dalam kelas tidak dalam keadaan kosong dari pengalaman. Setiap siswa dianggap sudah memiliki bekal, potensi, atau pengalaman dari berbagai sumber atau dari lingkungan di mana ia hidup. Oleh karena itu, dalam membelajarkan siswa, guru sebagai fasilitator pembelajaran adalah mengembangkan pengalaman yang dimiliki oleh siswa yang ada hubungannya dengan materi yang diajarkan. Yang kedua ada inquiry, yaitu kegiatan inti pembelajaran harus mendorong siswa untuk bereksplorasi, menduga, maupun bereksperimen. Pembelajaran tidak hanya menghafal konsep-konsep atau fakta,
secara terlepas-lepas hanya untuk kepentingan sesaat. Yang ketiga ada questioning, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk bertanya. Melalui kegiatan bertanya, mendorong siswa untuk menggali informasi, membandingkan atau mengecek terhadap apa yang sudah diketahuinya, atau mengarahkan siswa pada hal-hal yang belum diketahuinya. Yang keempat ada learning community, yaitu menciptakan suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Yang kelima ada modeling, yaitu hasil pembelajaran siswa tidak hanya dianggap cukup dengan telah dikuasainya sejumlah materi pembelajaran melalui informasi yang telah disampaikan oleh guru. Akan tetapi, siswa membutuhkan pengalaman yang lebih konkret dan manfaat yang bisa dirasakan di kehidupan nyata. Yang keenam ada reflection, yaitu membiasakan siswa melakukan perenungan terhadap apa-apa yang telah dipelajarinya. Yang ketujuh adalah authentic assessment, yaitu selama pembelajaran berlangsung atau saat pembelajaran mulai berakhir. Pada kegiatan inti pembelajaran, seorang guru harus melakukan penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment melalui mengidentifikasi data berupa indikator-indikator yang menunjukkan perubahan perilaku yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran yang telah dilakukannya. Untuk pokok bahasan yang terakhir mengenai model interaksi dalam kegiatan inti pembelajaran. Oke, jadi ada 3 model. Yang pertama adalah interaksi satu arah. Pada interaksi ini, itu guru sangat berperan penting karena apa yang disampaikan oleh guru itulah yang diterima oleh murid. Namun, walau di sini murid hanya menerima dari penjelasan guru jasa, interaksi seperti ini juga sangat penting. Karena dengan adanya interaksi ini, murid akan fokus dan memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua adalah model interaksi dua arah. Pada interaksi ini, seorang guru tidak mutlak atau tidak menyuapkan langsung dengan siswanya. Namun di sini guru hanya sebagai fasilitator saja, di mana seorang guru menghantar siswa untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan, sehingga siswa dihadapkan dengan bermacam-macam pertanyaan yang menyangkut dengan materi, sehingga siswa dapat menimbulkan inisiatif untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah modal interaksi multi arah. Pada interaksi ini, guru hanya menciptakan suasana atau kondisi yang dimana akan menciptakan belajar yang aktif oleh siswa. Dimana di sini guru hanya sebagai fasilitator, siswa akan belajar untuk mencari atau belajar dengan sendirinya secara aktif, dan guru sebagai pemandu saja atau hanya mengawasi saja. Untuk menciptakan suasana belajar yang aktif ini, di sini guru harus merencanakan secara matang dulu. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Untuk sesi tanya jawab langsung saja di via WA group. Kita akan berdiskusi di situ. Dan juga saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.